Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Petaka, istri yang matikan chat bersama Pak Lurah. Langit malam itu mendung. Suara langkah rohani di jalan tanah basah terdengar jelas di antara nyanyian serangga dan juga angin lembab yang menyapu dedaunan. Ia terus menunduk menyusuri gang sempit menuju kantor desa yang mulai akrab dalam rutinitas rahasianya. Di balik wajahnya yang pucat, pikirannya berputar. Apakah ada yang melihat? Apakah malam ini akan tetap aman? Ia tak tahu dari balik jendela rumah paling ujung, sepasang mata tua memperhatikannya dengan cermat. Itu adalah Bu Surti, istri dari Pak RT, yang terbiasa berjaga hingga larut menyaksikan semua itu tanpa suara. Wajahnya datar tapi matanya mencatat. Dan pada keesokan paginya saat matahari belum tinggi, kabar itu menyebar lebih cepat dari embun yang mengering. Hani dilihat masuk kantor desa tengah malam, sendirian dan pintunya dikunci dari dalam. Warung Bu Tarmi jadi tempat pertama yang bahasnya. Bu, saya sendiri lihat loh Bu. Jam 9 malam, si Hani itu dia masuk lewat pintu belakang kantor desa, bukan pintu utama. Mana mungkin ya, orang-orang ngurus surat kok tengah malam. Aneh kali Bu, ujar Bu Surti sambil mensap kopi. Sendirian? Tanya yang lain. Iya sendirian Bu, tapi gak lama sih. Terus lampunya langsung nyala satu. Saya tungguin dari jendela, pintu dikunci dari dalam. Dan besok paginya dia pulang baru subuh. Ucapan itu cukup membakar bahan untuk api yang lebih besar. Nama rohani mulai dibahas dalam bisik-bisik ibu-ibu di pengajian, di warung, bahkan bapak-bapak di pos ronda. Orang tak pernah menyebutkan nama Supardi, tapi semua sudah bisa menebak. Kepala desa, semua orang perempuan muda. Ceritanya terlalu mudah untuk ditebak. Anak-anak rohani mulai merasakan dampaknya. Kini di sekolah, bahkan Siti didatangi teman sekelasnya. Siti, emak kamu kerja di kantor desa ya? Malam-malam pula. Pasti duit kamu banyak ya. Soalnya kan ibunya bisa dapat duit dari Pak Lurah. Siti diam saat itu. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi tawa teman-temannya menyakitkan. Sepulang sekolah ia menangis di kamar. Adiknya yang paling kecil pun ikut menangis tanpa tahu sebabnya. Sementara ayahnya, Darmo, yang mendengar kabar itu 2 hari kemudian, ia sedang duduk di warung menunggu giliran mengisi ulang tabung gas untuk dijual. Ketika 2 lelaki di meja sebelah berbicara sambil tertawa kecil. Yang kerja lembur di kantor desa itu, dia istrinya Darmo. Bodinya masih kacang juga ya, sampai Pak Lurah ikut turun tangan. Duitnya pasti banyak sih. Rumahnya aja udah beda sekarang. Udah semakin bagus,
direnovasi soalnya. Darmo diam saat itu. Tangannya menggenggam erat pegangan sepeda. Wajahnya menegang tapi ia tak menoleh. Setelah semua selesai, ia pulang cepat tanpa membeli apapun. Di rumah, ia melihat istrinya Hani sedang menyapu halaman. Wajahnya biasa saja, tapi Darmo tahu ada hal yang tak akan pernah kembali seperti semula. Pada malamnya ia duduk lama di dapur. Tak makan, tak bicara. Rohani menyiapkan teh seperti biasa, lalu duduk di kursi sebelah. "Mas, kenapa diam saja sih?" Darmo tak menjawab. Pandangannya kosong ke arah lantai. "Kamu kenapa, Mas? Ada yang bilang sesuatu?" tanya Rohani dengan pelan. Darmo menoleh perlahan saat itu. "Anak kita diejek di sekolah. Mereka bilang ibunya tidur di kepala desa." "Maksudnya, Mas?" "Iya, dia bilang ibunya sering ke kantor desa." Wajah ini langsung pucat. Ia pun menunduk, jari-jarinya gemetar. "Tapi kan aku cuma ingin bantu, Mas. Biar kita gak susah terus." "Bantu siapa? Dengan cara apa? Kamu pikir itu cuma urusan kamu?" Hani mencoba membela diri, tapi suaranya lemah. "Kalau bukan begitu, Mas, kita mau makan dari mana? Aku gak kuat ya lihat anak-anak tidur sambil nangis kelaparan." "Jadi, kamu jual harga dirimu?" "Iya." Ucapan itu memukul keras. Hani berdiri, wajahnya merah, tapi air matanya tak jatuh. "Aku gak jual siapa-siapa ya, Mas. Aku cuma capek. Kamu tiap hari hanya keliling jual sayur, pulang bawa receh. Aku harus tunggu sampai kapan? Kalau kamu mau kaya, kenapa gak diri dulu? Kenapa baru sekarang setelah punya 4 anak?" Hani terdiam saat itu. Suasana rumah menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari angin malam. Dari bilik Siti mengintip, ia memeluk adiknya dengan erat. Telinga kecil mereka menangkap potongan-potongan kata yang tak mereka mengerti, tapi cukup membuat dada itu kecil dan juga sesak. Malam itu Darmo tidur di beranda. Sarungnya dilipat 2 dijadikan bantal. Ia menatap langit tanpa bintang. Wajahnya keras, bukan karena amarah tapi karena kecewa yang terlalu lama disimpan. Ia menyesal tak pernah berani menegur lebih awal, tapi ia juga tahu semuanya sudah terlanjur. Keesokan paginya ketika ia hendak keluar rumah, tetangga tak lagi menyapa seperti dulu. Mereka hanya menoleh lalu cepat-cepat berpaling dari Hani. Bahkan suara-suara liris selalu terdengar setiap kali ia melangkah pergi, dan anak-anaknya makin sering pulang dengan wajah yang muram. Hani pun merasakan perubahan itu. Saat ia belanja di warung, Bu Tarmi tak lagi ramah. Ketika ia lewat di depan rumah Bu Surti, pintu pun langsung ditutup. Ia tahu semua itu akibat dirinya, tapi ia juga tak bisa berhenti. Uang dari Supardi masih terus datang. Janji rumah kontrakan, bantuan untuk anak-anak, semuanya terus membayangi langkahnya. Namun rasa takut mulai muncul setiap kali memasuki kantor desa pada malam hari. Ia merasa seperti diawasi, bukan oleh orang tapi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ruangan-ruangan itu semakin pengap. Tikar di sudut ruangan seperti menyimpan bekas yang tidak bisa hilang. Kadang ia mendengar suara ketukan pelan di jendela, padahal tidak ada siapapun di luar. Tapi ia tetap datang. Supardi kini makin sering memanggil, makin keras tekanannya. "Kamu jangan bikin aku malu ya, Han. Kalau kamu berhenti sekarang, aku bisa kehilangan banyak. Kita sudah sejauh ini, Han. Kamu jangan pernah macam-macam.
atau bongkar hubungan gelap kita, ujar Supardi suatu malam. Tapi Pak, saya nggak nyaman lagi Pak. Nyaman gak nyaman, kamu sudah ambil uang saya. Saya juga udah banyak keluar buat kamu. Jadi kamu jangan pura-pura lupa. Hani menggenggam rok di tangannya. Ia ingin berhenti tapi ia tahu berhenti sekarang berarti semua akan jatuh bersamaan. Singkat cerita, pada malam itu ia pun pulang lebih awal, tapi wajahnya semakin pucat. Sampainya di rumah, ia melihat Darmo sedang duduk di dalam, menatapnya. Ani, lama-lama kamu bakal hancur tahu. Bukan karena orang lain, tapi karena kamu sendiri yang buka pintu ke arah itu. Hani menatap suaminya. Mulutnya terbuka ingin menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya matanya yang mulai berkaca. Ia tahu semua kata-kata itu benar, tapi ia sudah terlalu jauh untuk sekedar bilang maaf. Dari bilik Siti pun mengintip lagi. Kali ini ia menggenggam selembar kertas kecil, surat tugas dari sekolah. Tapi ia urungkan untuk memberikannya. Ia merasa waktunya tak tepat. Rumah mereka sudah penuh dengan luka dan tak ada ruang untuk tambahan beban. Pada malam itu Rohani tak pergi. Ia duduk di dapur sampai larut, menatap cangkir kosong yang entah berapa kali ia isi dan kosongkan lagi. Tapi rasa gelisah tak pernah pergi. Suara angin di luar seperti membawa bisik-bisik yang ia dengar pada siang tadi di warung. Nama anak-anaknya disebut. Kata-kata kasar dilontarkan tanpa kendali. Ia tak tahan jika anak-anak itu ikut rusak karena perbuatan dirinya. Singkat cerita, pada waktu itu, saat pagi menjelang, anak-anak dari Hani mulai bangun satu persatu. Siti membantu adik-adiknya mencuci muka, sementara Rohani tetap duduk di tempat yang sama. Saat matahari mulai naik, barulah ia bangkit, mencuci wajah di belakang rumah, lalu masuk ke dalam tanpa sepatah kata pun. Hari itu berlalu tanpa suara, malam pun kembali datang, dan kali ini Rohani sudah tak terlihat di rumah. Darmo sang suami menunggu di kursi kayu depan pintu. Sesekali ia melihat jalan kecil yang sunyi, menunggu suara langkah atau bayangan tubuh istrinya di ujung gang. Tapi hingga tengah malam, tak ada yang pernah datang. Langit gelap tak berbintang, suara binatang malam terdengar lebih jelas dari biasanya, seperti bisikan-bisikan yang sangat menyesakkan dada. Ketika jam menunjukkan 2 dini hari, Darmo masih duduk. Matanya mulai merah, hatinya berdebar tak karuan. Ia mencoba menyangkal kemungkinan buruk, tapi pikiran-pikiran itu terus datang, satu demi satu. Tak bisa diusir. Ia menengok ke bilik, melihat anak-anak yang tidur berderet tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Lalu ia kembali menatap jalan. Ketika ayam pertama mulai berkokok, suara langkah kaki terdengar dari arah gang. Tapi itu bukan Rohani. Itu adalah seorang tetangga, yaitu Pak Darto, yang datang dengan tergesa. Darmo, kamu udah dengar? Tenang dulu Pak Darto. Ini ada apa ya? Dengar apa? Itu orang-orang ramai di depan kantor desa loh. Katanya ada yang lihat. Ada 2 orang di dalam. Tapi keadaannya aneh, Mo. Ayo. Aneh? Aneh gimana Pak Darto? Bapak kalau bilang kok nggak jelas gini sih, ucap Darmo dengan serak. Pak Darto menunduk saat itu. Itu katanya ditemukan mayat 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka gancet, Mo. Mereka ketemu dalam keadaan gak wajar. Ayo, cepat lihat. Wajah Darmo langsung membeku.
Tanpa berkata apa-apa, ia pun masuk ke dalam menyelimuti anak-anak seadanya. Lalu keluar membawa jaket lusuh. Kakinya melangkah cepat menyusuri jalan becek yang belum kering sejak hujan kemarin. Langkahnya berat tapi tidak bisa berhenti. Di kepalanya hanya satu nama yang terus terulang, yaitu Rohani istrinya. Jalan menuju kantor desa dipenuhi orang. Suara-suara gaduh, tangisan dan bisik-bisik menyambutnya dari jauh. Garis polisi pun sudah dipasang melintang di depan pintu masuk. Beberapa warga menutup mulut, sebagian menangis, dan petugas kepolisian dari kecamatan juga sudah datang dan mengatur orang-orang untuk mundur. Darmo mendorong tubuhnya ke depan, melewati kerumunan. Ia saat itu melihat Pak RW berdiri di tepi, wajahnya pucat saat itu. "Pak RW, siapa yang ada di dalam, Pak? Siapa?" Pak RW menggeleng dengan lemah. Aku juga nggak tahu pasti, Mo. Tapi katanya sih Pak Lurah dan satu perempuan lagi. Tapi nggak tahu itu perempuan siapa, Mo. Darmo menunduk saat itu, kakinya lemas. Ia terduduk di tanah, matanya menatap ke depan tanpa fokus. Dunia terasa berputar, ia ingin tak percaya. Tapi semua tanda mengarah ke satu kenyataan yang tidak bisa ia tolak. Beberapa saat kemudian, dua petugas forensik pun membawa kantong jenazah keluar. Orang-orang menyingkir, suara tangis makin keras. Dan ketika kain penutup salah satu jenazah sedikit tersingkap karena angin, sebagian warga menjerit pelan. Darmo melihatnya. Wajah itu, meski pucat dan sudah tak bernyawa, ia tahu itu adalah istrinya, Rohani. Seorang menarik Darmo ke pinggir. Ia tak melawan, tubuhnya seakan tak punya tulang. Ia hanya duduk di bawah pohon mangga depan balai desa. Matanya sudah kosong. Hani, kamu... Maafkan saya, Mo. Saya tahu ini berat buat kamu. Iya, Pak RW. Makasih ya, Pak, atas semua rasa simpatinya. Itu kok gancet ya? Pasti mereka sedang melakukan hubungan yang tidak wajar itu. Apa gancet itu kutukan ya? Katanya, bisik seorang dari belakang. Dharma yang mendengar itu pun ia tak bereaksi. Ia mendengar semuanya tapi tubuhnya tak bergerak. Suara orang, teriakan warga, langkah kaki polisi, semuanya mengalir masuk ke telinganya seperti gema yang jauh. Beberapa jam kemudian warga berkumpul di pos ronda untuk membahas kejadian itu. Gosip berkembang cepat. Ada yang bilang Supardi dan Rohani kena kutukan karena sering pakai kantor desa untuk perbuatan tak pantas. Ada juga yang percaya ini adalah ulah dukun. Ada juga yang bilang ini adalah azab. Sementara di rumah anak-anak masih tidur saat beberapa orang datang untuk menjemput. Darmo tidak bicara. Ia hanya mengangguk ketika tetua kampung menyarankan agar anak-anak dibawa ke rumah orang tuanya dulu, agar mereka tak melihat langsung keramaian dan keadaan jenazah dari ibunya yang sangat mengenaskan dan juga tragis. Begitu juga menyeramkan. Saat itu, Siti digandeng perlahan. Ia belum tahu apa-apa tapi matanya menyeratkan kebingungan. "Pak, Ibu kemana, Pak? Kita pergi, Pak." Darmo memeluk anaknya sebentar, lalu melepasnya tanpa jawaban. Saat semua sudah berlalu dan sore mulai turun, Darmo duduk sendiri di ruang depan. Rumah itu terasa lebih sempit, lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara tangis, tapi dinding-dinding rumah seakan memantulkan jeritan yang tak terdengar. Foto kecil keluarga mereka di sudut rak jatuh ke lantai. Kaca pinggangnya retak, ia pun tak memungutnya. Ia hanya menatap lalu memejamkan mata dengan lama-lama.
Ketika malam datang, rumah tetap gelap. Darmo duduk di depan pintu menatap jalanan yang kosong. Hujan rintik mulai turun membasahi tanah yang masih meninggalkan bekas sepatu warga dari pagi tadi. Di kepalanya seringnya masih hidup. Suaranya, gerakannya, bahkan kata terakhir yang tak pernah sempat ia dengar. Tapi yang tersisa kini hanya sunyi. Ia tidak menangis, tidak juga marah, tapi dadanya penuh. Terlalu penuh untuk sekedar diluapkan lewat air mata. Ia hanya diam membiarkan hujan membasahi wajahnya, sambil memandang ke ujung jalan yang kini tak lagi ditunggunya siapapun. Hingga singkat cerita, pada waktu itu sudah 3 hari berlalu sejak pagi nahas itu. 3 hari pula rumah ini tak dihuni siapapun selain dirinya. Anak-anak dari Darmo dan juga Hani masih dititipkan di rumah orang tuanya. Tetangganya datang sekali, menawarkan makanan, bertanya seperlunya, dan lalu buru-buru pergi. Tak ada yang mau berlama-lama di rumah Darmo. Bukan karena benci, tapi karena takut. Takut pada cerita-cerita yang mulai beredar dari mulut ke mulut. Pada pagi tadi, 2 polisi dari kota datang. Mereka duduk di ruang tamu sempit, mencatat keterangan dengan wajah datar. Darmo pun menjawab seperlunya dengan suara yang tak bergetar, seolah tubuhnya hanya tinggal kerangka dari seorang yang dulu pernah hidup utuh. Permisi Pak, sebelumnya, apakah Bapak tahu hubungan istri Bapak dengan Pak Supardi? Saya tahu Pak, tapi saya tidak tahu mereka sampai seperti itu. Saya kira kan istri saya cuma kerja di warung hiburan, jadi ya lumrah saja. Terus, apakah Bapak pernah mengancam? Tidak pernah Pak. Terakhir kali ketemu, kapan Pak? 2 malam sebelumnya. Polisi saling berpandangan lalu menutup buku catatan mereka. Baiklah Pak, kami masih selidiki penyebab pastinya, tapi dugaan sementara. Tidak ada kekerasan fisik dari luar, tidak ada juga luka terbuka, tidak ada tanda paksaan. Darmo hanya menatap lantai pada waktu itu. Warga bilang ya, kondisi mayatnya aneh. Mereka gancet, tidak bisa dipisahkan. Kamu tahu soal itu kan? Iya. Ngeri ya. Ada bilang juga itu kutukan. Darmo tidak menjawab. Polisi itu menatapnya lama-lama, tapi akhirnya hanya berdiri dan pamit. Begitu suara mobil polisi menjauh dari halaman, Darmo memejamkan mata. Suara-suara dari masa lalu mulai berdatangan lagi. 2 minggu sebelum Rohani ditemukan tak bernyawa, ia tak pernah mendatangi seseorang. Seseorang tua renta yang tinggal di ujung desa, dekat dengan hutan kecil, tempat yang sama jarang dilewati oleh orang-orang. Saat itu, namanya Mang Jaya. Ia dikenal sebagai orang pintar tapi jarang disapa karena kabarnya hanya menerima tamu yang datang dengan niat khusus. Darmo datang waktu itu dalam keadaan kalut. Malam sebelumnya, ia melihat dengan mata kepala sendiri istrinya turun dari mobil hitam. Waktu itu bukan kemarahan yang meledak di dadanya, tapi rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Kalau kamu cuma pengen dia kapok, saya bisa bantu. Namun saat itu, Darmo tidak benar-benar mengerti. Tapi malam itu, ia membawa pulang sejumput abu dalam kain putih dan air dalam botol kecil. Itu Darmo lakukan karena ia benar-benar masih tak kuasa setelah ditinggal oleh istrinya. Sementara pada saat itu, kantor desa ditutup sementara
polisi yang sudah memasang segel dan papan larangan. Tapi tetap saja warga tak mau mendekat. Tiap kali lewat mereka menunduk mempercepat langkah. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di halaman depan kantor, kini memilih bermain di tempat lain. Pak RT pernah mengusulkan agar kantor dipindah sementara ke balai kampung. Tapi tak ada yang benar-benar mau menyentuh barang-barang di dalam ruangan belakang. Mereka takut, bukan karena darah tapi karena bayangan tubuh yang ditemukan gancet. Tak bisa dipisahkan bahkan oleh petugas medis. Pada suatu malam, ketika Darmo yang saat itu sedang bingung, ia berdiri di dekat pintu, menatap keluar. Angin berembus dengan pelan. Tapi di ujung gang di tempat rohani biasa muncul saat pulang larut malam, ia seperti melihat bayangan samar, berdiri diam, tak mendekat, tak bergerak, hanya berdiri biasa. Darmo tidak mengejar, ia hanya menatap balik. "Ani, kalau kamu marah aku terima. Tapi aku gak pernah minta kamu diambil. Aku cuma ingin kita balik jadi keluarga." Pagi harinya setelah malam harinya ia bertemu dengan arwah dari istrinya. Darmo dikagetkan oleh kedatangan 3 orang tak dikenal. 2 laki-laki berbadan besar dan 1 perempuan tua yang mengenakan kebaya hitam. Mereka berdiri di depan rumahnya tanpa salam, hanya menatap tajam seperti sedang menilai sesuatu. "Ini rumah Darmo?" "Iya," tanya perempuan itu. "Iya, Mbak. Saya sendiri Darmo. Bu Endang nyuruh kami datang. Dia mau tahu siapa yang sudah ngirim santet ke almarhum suaminya." "Santet? Apa maksudnya ya, Mbak?" "Kamu jangan pura-pura ya. Bu Lurah bilang, kamu sakit hati kan karena almarhum istrimu itu biasa dibawa orang dan kamu dendam. Tapi saya nggak pernah nyuruh siapa-siapa buat bunuh orang ya, Mbak." Salah satu laki-laki itu mendekat ke dinding depan rumah, lalu menaburkan sesuatu dari kantong kain kecil. Aromanya tajam seperti dupa dicampur daun kering. Perempuan tua itu pun berjalan mengitari rumah sambil membaca komat-kamit mantra. Matanya tertutup, mulutnya bergumam tak jelas. Darmo hanya berdiri di beranda menggenggam tiang bambu. Ia ingin berteriak menyuruh mereka pergi, tapi ia tahu tak akan ada yang membelanya. Namanya sudah buruk dan yang meninggal adalah lurah desa. Siapa yang peduli pada penjual sayur seperti dirinya? Hingga setelah lebih dari 15 menit, ketiganya pun pergi tanpa bicara lagi. Tapi sejak saat itu, rumah Darmo semakin sepi. Tetangga makin menjauh, tak ada yang datang untuk membantu. Bahkan sekedar menyapa pun tidak. Seolah rumah itu sudah dikucilkan, dianggap sarang kutukan yang membawa malapetaka. Kini malam-malam harinya, Darmo terus dihantui dan diteror oleh sosok almarhum dari istrinya. Ketika itu, setelah Darmo mengunjungi rumah seorang ustadz, ia bertanya dan ingin meminta bantuan agar anak-anaknya ini tidak diganggu. Hingga setelah itu pun, setiap malam suasana rumah sudah berbeda. Tak ada suara langkah, tak ada mimpi, tak ada bayangan berjika. Kini anak-anak sudah mulai tidur tenang. Lampu minyak tak berkelap-kelip dan untuk pertama kalinya sejak kejadian teror itu, rumah seperti kembali bernyawa, bukan sebagai tempat kesedihan, tapi sebagai rumah yang biasa ditinggali dengan nyaman. Saat pagi menjelang, matahari baru naik setengah, dan ayam tetangga mulai ribut mencari makan di halaman. Darmo membuka pintu perlahan. Ia ingin menyapu dedaunan basah yang menumpuk di depan, tapi langkahnya terhenti. Matanya langsung tertuju pada dinding luar sebelah kanan rumah. Saat itu ada tulisan besar merah, "Ampuni aku."
Catnya basah, warna merahnya menyala seperti darah. Huruf-hurufnya besar, tak rapi, seolah ditulis terburu-buru tapi penuh tekanan. Darmo menahan nafas, tangannya gemetar. Ia pun melangkah pelan mendekat, lalu menyentuh cat itu. Masih basah, masih lengket. Itu bukanlah cat semprot, bukan juga tinta biasa. Ia mencium aromanya. Saat itu, baunya itu adalah bau darah. Siapa yang nulis ini ya? Ia menoleh di sekitar. Jalan masih sepi. Tak ada anak kecil bermain, tak ada orang lewat. Ia berdiri lama di situ, tubuhnya terasa ringan tapi kosong. Ia tahu, tak mungkin ini ulah orang iseng. Tak ada yang berani mendekat ke rumahnya sejak kejadian itu. Dan tak ada juga orang yang tiba-tiba menulis dengan darah. Kini pikirannya pun kembali ke doa semalam. Kata-kata yang ia ucapkan dengan tulus dan mimpi-mimpi yang terus datang. Ia ingat wajah rohani yang duduk diam lalu berkata, "Aku masih di sini. Aku belum tenang, Mas. Mungkin aku bisa tenang sampai kamu benar-benar ikhlas." Apakah ini caranya dari almarhum rohani meminta diampuni? Apakah Hani belum bisa pergi karena ia sendiri belum membuka pintu maaf itu sepenuhnya? Darmo pun menghapus tulisan itu, tapi catnya meninggalkan jejak samar di dinding. Ia coba dengan siram air, gosok dengan sabut kelapa, tapi tetap membekas. Ia pun berhenti lalu duduk di bangku kayu dekat jendela. Angin pagi berembus pelan, rumah yang semalam tenang kini terasa penuh tanda tanya. Hingga pada waktu itu, dengan gangguan-gangguan dan teror yang terus diberikan, kini dengan bimbingan Ustaz Tamrin, Darmo pun ingin berkomunikasi dengan almarhum dari istrinya. "Ani, kalau kamu masih di sini, aku sudah ampuni. Aku ikhlas. Aku juga minta maaf. Semua salah kita berdua. Tapi anak-anak kita butuh tenang, Hani. Rumah ini butuh tenang. Jadi pulanglah ke tempatmu yang lebih baik. Urusan kita sudah selesai. Dan keluarga dari Pak Lurah pun juga sudah selesai. Kalau itu memang sudah waktunya, aku mohon kamu tenang di sana. Jangan ganggu anak-anak kita." Angin pelan menyentuh wajahnya. Sejenak, rumah terasa hening. Tak ada suara cicak, tak ada suara air tetes dari gentong. Hanya keheningan. Tapi Darmo tidak takut, ia pun menutup Al-Qur'annya, lalu menatap sekeliling rumah. Sudah tak ada bayangan, tak ada ketukan. Tapi hatinya tahu rohani belum benar-benar pergi. Masih ada yang tertinggal, masih ada yang harus dibereskan. Sementara di sisi lain saat itu, setelah hari demi hari berlalu, warga desa pun kini mulai menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi kantor desa sudah tetap tertutup. Tak ada yang berani masuk bahkan untuk sekedar membersihkan. Semenjak kejadian itu, kantor desa tak pernah lagi dipakai untuk rapat atau kegiatan warga. Semua sudah dialihkan ke balai kampung. Bahkan pejabat desa yang baru pun enggan menempati ruang kerja yang dulu pernah menjadi tempat terakhir Pak Supardi dan juga rohani ditemukan dalam mereka yang sedang melakukan perbuatan hina itu. Mereka percaya tempat itu sudah tercemar, bukan oleh darah tapi oleh dosa yang belum ditebus. Hingga pada suatu malam Jumat, ketika langit mendung dan angin dingin berembus dari arah sawah. Saat itu, Darmo yang sedang duduk di tikar depan rumah memandangi kantor desa dari kejauhan. Lampu jalan yang menyala samar membuat bayangan bangunan itu tampak seperti hantu tua yang terdiam menunggu sesuatu. Anak-anaknya sudah tidur dan kopi di cangkir kaleng mulai dingin.
Ia mendengar suara itu lagi. Suara tangisan lirih bukan dari mimpi, tapi itu suara nyata yang pelan namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak menutup mata, ia hanya menarik nafas panjang, lalu bergumam, "Ani, kalau itu kamu, aku sudah maafkan kamu, aku sudah mengikhlaskan. Dan aku juga akan berusaha mendoakan kamu agar kamu bisa tenang." Setelah berucap seperti itu, suara itu pun mereda perlahan, seolah didengar, seolah dijawab oleh angin yang tiba-tiba berhenti bergerak. Setelah hampir beberapa bulan, istrinya meninggal dunia dan anak-anaknya sudah mulai paham kemana ibu mereka pergi. Saat itu, anak-anak mereka saat itu yang paling sulung bertanya, "Ya, ibu meninggal kenapa ya? Dia pernah salah ya?" Darmo menoleh menatap wajah anaknya yang semakin mirip dengan Hani. Ia pun tidak langsung menjawab. "Ibu juga manusia, dan ayah juga pernah salah. Tapi ayah udah maafkan semua. Sudah, lebih baik kita semua doakan ibu ya nak, biar dia tenang. Kamu juga sekolahnya yang rajin, biar jadi orang sukses dan biar bikin ibu bangga di sana." Siti mengangguk saat itu, lalu duduk di samping ayahnya. Malam itu, tak ada suara isak tangis lagi, tidak ada angin yang bergeser. Hanya malam yang berjalan tenang membawa kedamaian yang selama ini terasa terlalu jauh. Sementara di keluarga Pak Lurah, mereka sudah benar-benar mengikhlaskan kepergian dari Supardi. Mereka juga sudah menganggap bahwa itu adalah akibat dari perbuatan yang ia mainkan secara diam-diam di belakang. Cerita pun selesai. Pelajaran dari kisah ini, dosa bisa lahir dari keinginan yang tampak benar, tapi jalan yang salah akan tetap membawa kesedihan. Meminta maaf tidak cukup, tapi mengampuni meski perih adalah jalan untuk menenangkan yang hidup dan melepaskan yang sudah tiada. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya bagi kalian yang bergabung di channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Kang Restu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.